Kalau Anda punya anak-anak Anda sekolahkan apa enggak? Gitu loh. Kalau Anda sudah enggak bersyariat, tuntun anak Anda ke Tuhan Anda. Kan gitu. Biarkan A, B, C, D, E, F, G ini biar Tuhan yang mengajari anak Anda. Kalau memang tingkatan Anda sudah seperti itu. Cuman satu loh, Anda itu sudah mengakui kalau Anda itu bersyariat. Anda masih aku, belum diri malah. Aku. Kenapa tidak mengakui? Terus Anda bisa membaca Al-Quran, Elang Wedo bisa membaca dari apa? Dari dia belajar membaca kan? Iya. Apa iya dia lahir dari seorang rahim ibu langsung dia baca Al-Quran? Kan enggak. Harus dia mempelajari dulu. Dari apa? Membaca. Apa ya? Dari meditasi. Al-Quran ditutup, terus meditasi. Terus bisa tahu auzubillahi minasyaitonirrajim, tahu bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak. Otomatis kan dibaca. Tahu Injil dari mana? Ya dibaca. Kan gitu. Syariat ya. Oke, jadi perlu diketahui pertama, kenapa kemarin saya bilang, wahai Wildo, tunjukkan Tuhanmu, agar apa? Agar sadar diri, itu saja konteks saya sebenarnya. Oke. Nah, untuk menjabarkan pengetahuan yang Wildo ini, mohon maaf Mas, harus satu demi satu dan agak panjang. Karena videonya sudah banyak ya? Karena videonya sudah banyak. Ya. Kita ambil dari satu videonya yang intinya lari ke tulis kang tanpa papan. Oke, ini berkaitan dengan ilmu sastro jendro. Yang berkaitan dengan Al-Quran juga, Mbak? Iya, nanti akan kesambung ke sana. Iya. Agar mudah diterima seperti saya ini yang masih bersyariat. Seperti saya, Mbak. Nah, kalau Wildo kan sudah enggak, Ya. dia sudah kasaf kan begitu. Jadi begini ya, mohon maaf, bukan sok pintar. Kalau yang Wildo ini tatarannya masih rembes. Kalau saya dulu sudah bocor malahan. Untuk mencari ketuhanan ini. Nah, di sini saya ingin coba mengompres tatanan yang itu agar tidak jadi bentrokan antara kita, khususnya syariat. Jadi yang dimaksud tulis kang tanpa papan itu seperti ini loh di kerana Islam. Kenapa Wildo ini mengatakan itu hanya sastra, hanya bacaan, dan itu ya komik ya bacaan. Nah, seperti itu. Itu larinya seperti ini. Apabila tulis kang tanpa papan itu maksudnya sudah tidak ada yang tertulis, sudah tidak ada yang terbaca. Terus kemana? Terserap. Kemana? Ke aku kah? Bukan. Ke diri. Diri dan aku beda. Itu akan saya bahas besok. Harus satu-satu dan pelan-pelan ya lur. Agar tidak menjadi gontokan. Oke. Jadi yang dimaksud tulis kang tanpa papan itu apabila ini kan yang dibacakan Wedo waktu menilai Islam Al-Quran itu apabila Al-Quran ini sudah terserap bukan hanya dibaca dan diolah-alik. Sudah dibaca, sudah diolah-alik gitu ya, Pak? Bukan hanya dibaca dan diolah-alik. Oh gitu. Beda ya. Ya. Jadi memang sudah terserap. Nah, penyerapan ini untuk apa? Laku supranatural, mencari sisi-sisi atau percikan cahaya Tuhan, kasaf, seperti itu nanti. Tapi mohon maaf yang Wildo, karena Anda sudah rembes, Anda itu penjabarannya tetap menggak-menggok. Nah, yang benar di saat sudah Al-Quran ini terserap manusia, akhirnya apa? Yang dikatakan yang Wildo, sudah tidak terbaca, itu hanya sastra. Oke, memang seperti itu apabila seseorang ini sudah melakukan supranatural yang tinggi. Tapi ingat ya, seseorang justru yang sudah tinggi dia akan menyadari di saat dirinya itu malah orang yang bersyariat. Begitu. Jadi semakin tinggi spiritualnya semakin menyadari bahwa dia bersyariat. Karena apa? Kalau dia masih saya ini makrifat, saya ini hakikat, saya ini tirakat, berarti ini masih aku, belum diri. Yang dimaksud itu diri dan aku. Oke, masih aku tandaranya. Justru orang yang makrifat atau yang kasaf-kasaf ini, mohon maaf, dia malah sadar diri kalau dia itu orang yang bersyariat. Kan begitu, Mas. Makanya mohon maaf, Tuhan itu membuat bumi ini, terus ada si Wildo, ada kita, ada saya Weldi. Itu untuk apa sih? Ya untuk tataran kehidupan keduniawian ini.
Kan gitu. Bukan tataran kita itu untuk tataran kadewatan. Gitu loh Mas, kita tuh harus sadar diri, kita itu Tuhan tuh menciptakan sudah masing-masing tahap. Adanya malaikat, kan begitu, adanya jin, terus nanti lari ke kita adanya manusia. Kan begitu. Lah tugas manusia untuk apa? Weldo hadir untuk apa? Seumpama Weldo ini orang benar, dia kan mencerdaskan. Yang dijelaskan tuh alam gaib atau alam manusia? Alam manusia. Alam manusia kan? Berarti bersyariat. Berarti dia juga harus makan, harus membutuhkan tidur, kan begitu. Dia beristirahat atau enggak saya nggak tahu. Kan gitu. Nah saya tanya, mohon maaf yang Weldo, jadi penjabaran Anda, mohon maaf dulu, penjabaran Anda ini mohon maaf, saya izin saya kompres. Jadi yang dimaksud tuliskan tanpa pohon apabila sudah terserap 100%, intinya begitu. Jadi sudah tidak ada bacaan, sudah tidak ada yang perlu dibaca lagi, itu hanya sastra dan kita apa? Laku jejak. Yang dilihat hanya Allah dan Allah dan Allah dan Allah. Ini kosakatanya mabuk cinta akan Allah. Nek sampean saking tresnane karo wong sing terbang-bang ya mung wong kuwi. Nek ranah manusia. Karena ini perjalanan supranatural alias iruh roti ya Allah. Kan ngono. Iruh gedang ya Allah, seperti itu loh. Ya siapapun Allah, ya hanya Allah, dan semua itu hanya Allah, dan kita malah tidak ada. Ini sangat sulit dipahami. Ntar carikan kompresan yang lebih detail. Jadi di saat kita sudah mengenali diri kita, maka kita ini hilang. Aku diri ini hilang. Paham ya? Hanya Allah. Karena apa? Saking awak dhewe iki ra duwe apa-apa tenan ning ngadepane Allah. Nek si aku iso nyantuni anak piatu, yatim piatu, aku iso ndikin padepokan tak nggo pendobolan aku. Aku sapa? Gus. Aku sapa? Ustad. Aku sapa? Kiai. Aku sapa? Nek kan masih aku. Tapi kalau sudah diri ustad enggak. Hamba tatarannya. Jadi melakukan itu semua karena Allah gitu, Mas. Nah, yang benar tetap orang itu ya bersyariat. Jadi bumi diciptake iki ora kok kowe kuwi Anda itu untuk apa? Untuk tataran kadewatan, terus ngatur bumi dari ranah kadewatan dari atas. Terus Anda itu dari bawah, bagaimana Anda itu ke atas? Kan begitu. Nah, pahaman seperti ini nanti akan larinya ke Illuminati. Itu saya bahas besok biar nggak terlalu panjang. Jadi mohon maaf satu ini ya lur, yang dimaksud tuliskan tanpa papan, terus Al-Quran itu hanya sastra, bisa dikatakan komik karena sudah terlalu rembes. Itu saya jabarkan di saya serat bahwa di mana Al-Quran ini sebagian banyak dari kita hanya membacanya dan mengetahui maknanya lalu kita sampaikan. Paham? Tidak kita tindakan supranaturalnya gimana untuk holiknya ini loh. Ya, contoh saya Ustadz ya, mohon maaf, saya akan mempelajari Alkitab atau kitab Al-Quran. Setelah itu saya baca, saat orang bertanya kitab ini, bacaan ini saya lemparkan ke orang itu, ini dalilnya. Paham? Ya, penyerapan di seperti ini akan tapopan tidak seperti itu tarafnya. Tarafnya apa? Di saat kita sudah menyerap semua kandungan Al-Quran ini, akhirnya kita akan sadar diri bahwa siapa? Kita itu hanya hamba yang bersyariat. Kalau anda semua pengikutnya yang itu ini, Anda sudah kasam, makrifat atau segala macam, baiklah, Anda masih di dunia, oke? Karena kalau Anda menyebut Anda Tuhan atau ini sudah semua tidak ada, wong Anda melakukan atau masih menggunakan akses syariat, ya kan? Salah satunya kemarin saya bilang siang dan malamnya masih digunakan, kan gitu. Bekerja enggak pengikutnya ini? Kerja. Apa cuman duduk di sampingnya yang wedo terus keekonomian mereka tercukupi? Kan enggak. Makanya kalau yang wedo, mohon maaf, kenapa saya teguh dengan syariat seperti ini? Karena apa?
Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu sastra, saya balik bertanya, sastra Anda itu apa? Anda punya sastra apa? Kalau Anda mengatakan Karya. ya, karya lah. Karya apa? Kalau Al-Quran Anda katakan hanya sebuah karya, terus saya balik bertanya, Anda itu punya karya apa? Joget. Seperti ini yang Anda tampilkan. Sebelum Anda joget lemah gemulai seperti itu, di Nusantara ini sudah ada yang namanya joget horeg reok Ponorogo. Salam Ponorogo. Bagaimana? Kurang horeg kah itu? Yang di saat orang itu melakukan supranal set, digigit itu dada merak del kuat. Sudah tidak lemah gemulai. Makanya kalau cuman apa tadi yang dimaksud? Karya Anda cuman menari seperti ini, sadar dirilah. Sebelum Anda menari seperti ini sudah ada yang namanya horeg itu tadi. Itu pun tidak keluar. Dan orang yang horeg pun tidak menginjak-injak syariat seperti itu. Gitu loh. Dan Anda yang menyaksikan pengitu yang wedo nih, yang kontroversi dengan saya. Duduk, mungkin ngopi, atau yang perempuan mungkin pakai kayak semi blangkon. Kalau Anda punya anak Anda sekolahkan apa enggak? Gitu loh. Kalau Anda sudah enggak bersyariat, tuntun anak Anda ke Tuhan Anda. Kan gitu. Biarkan A, B, C, D, E, F, G ini biar Tuhan yang mengajari anak Anda. Kalau memang tingkatan Anda sudah seperti itu. Cuman satu loh, Anda itu sudah mengakui kalau Anda itu bersyariat. Anda masih aku, belum diri malah. Aku. Kenapa tidak mengakui? Terus Anda bisa membaca Al-Quran, Elang Wedo bisa membaca dari apa? Dari dia belajar membaca kan? Iya. Apa iya dia lahir dari seorang rahim ibu langsung dia baca Al-Quran? Kan enggak. Harus dia mempelajari dulu. Dari apa? Membaca. Apa ya? Dari meditasi. Al-Quran ditutup, terus meditasi. Terus bisa tahu auzubillahi minasyaitonirrajim, tahu bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak. Otomatis kan dibaca. Tahu Injil dari mana? Ya dibaca. Kan gitu. Syariat ya. Barulah diserap itu tadi, Pak. Nah, kalau sudah terbaca semua sedulur, barulah diserap serut. Nah, karena mohon maaf ya, kalau kita bicara penyerapan ibaratnya serapan spiteng. Bocor. Jadi ini mambu. Bukan Anda itu malah mengharumkan kerana supranatural Anda, tapi Anda malah mengotorinya dengan bau. Karena apa? Salah penetapan susunan kata demi kata. Kalau Anda itu rembes, saya dulu bocor, tapi saya bocor nggak berjamaah, sendirian untuk mencari Tuhan saya. Nah, besok saya akan kasih tahu bocor saya di mana. Kan gitu. Jadi oke ya, mohon maaf sedulur, kalau mengompres yang wedo ini harus satu step demi step. Oke. Kalau semua saya kupas di sini akan membagongkan, memetrokkan semuanya, akan jadi benturan lagi. Dan dimaksud Quran sudah tidak hanya sastra, itu hanya bacaan segala macam, itu komik-komik ya bisa dikatakan Quran seperti itu. Karena apa? Belum terserap. Ininya gitu. Ya.